Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Simulasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan di studi kelayakan bisnis. Karena banyak sekali request yang menanyakan gimana sih cara atau step by step untuk menghitung aspek keuangan di studi kelayakan bisnis. Oke, di sini kita mulai saja. Pertama yang harus kita buat dalam aspek keuangan ini adalah kita harus tahu pasarnya, jumlah pasarnya berapa. Nah, jumlah pasar ini kita flashback lagi ya ke praktikum mengenai aspek pasar. Nah, pasar ini bisa kita lihat dari ini nih, market potensial, market share, dan kapasitas. Nanti ujung-ujungnya akan kita tahu kapasitas produksi terpasang. Nah, di market share ini kita harus melakukan segmentasi pasar dulu. Nah, dengan melakukan segmentasi pasar di sini tujuannya adalah, ini saya tuliskan ya. Dengan melakukan segmentasi pasar, maka pemasaran akan dilakukan lebih terarah dan sumber daya perusahaan yang dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mendapat kepuasan kepada konsumen dan tentunya membantu mengidentifikasi konsumen potensial. Nah, di sini pertama kita akan mencari konsumen potensial. Oke. Di sini kita bisa lihat berdasarkan demografik. Yang demografik itu ada, kita kelompokkan berdasarkan umur, gender, kemudian marital status, income, education, occupation, dan seterusnya. Selanjutnya, nah di sini kita bisa cari populasi dulu. Populasi itu kita tuliskan semuanya dulu. Misalkan kita ambil target segmentasi pasarnya, yaitu target pasarnya di populasi penduduk Bogor misalkan, atau populasi penduduk Indonesia dari tahun, biasanya sih 5 tahun terakhir ya. Ini 5 tahun terakhir yaitu 2014, 2015. Ini 2020 terakhir lah, 2008, 2019, 18, 17, dan 16. Kemudian setelah itu, nah kita cari aktual demand-nya. Nah, aktual, misalkan ini populasinya sekian, kemudian aktual demand-nya kita asumsikan 15%, karena 15% itu tadi dari semua populasi di Bogor, misalkan yang memenuhi demografik kita tuh hanya 15%, misalkan berdasarkan umurnya saja atau berdasarkan gender dan sebagainya, kita akumulasikan yaitu sebesar 15%. Nah, selanjutnya kita cari data kompetitor. Kompetitor itu dia menguasai berapa sih? Nah, ini kita bisa searching ya dengan kompetitor produk sejenis. Misalkan diperoleh sekian. Ini bisa dicari di BPS atau di lain-lain. Nanti market potensial itu adalah hasil pengurangan antara di sini disebutnya project demand ya, yang hasil dari 15% aktual demand ini kita taruh di sini. Kemudian di sini kita tinggal kurangi aja. Nah, sehingga kita bisa memperoleh market share. Market share ini berapa persennya? Misalkan kita bisa tentukan juga market share-nya itu di sini 56%. Jadi posisi kita tuh berapa persen sih dari kompetitor-kompetitor kita tuh? Karena ingat ya, kita tuh usaha itu nggak sendiri. Banyak kompetitor-kompetitor yang lain. Kita harus membuat market share-nya. Nah, kemudian satuannya adalah unit per tahun. Kemudian kita bisa konversi ke bulan, dan kita bisa konversi juga ke hari. Maka diperoleh kapasitas produksi terpasangnya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya kita lanjut lagi ke yang tadi, studi kelayakan bisnisnya.
Nah, di sini kita sudah memperoleh demand. Demand ini dari populasi, bisa jadi dari populasi, bisa jadi dari market potensial tadi. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan forecasting ya, teman-teman. Ini forecastingnya bisa dipakai dari forecasting yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Bisa pakai eksponensial, smoothing, atau metode tren misalkan, atau metode yang lainnya. Nah, ini adalah contoh dari metode tren. Jadi di metode tren ini ada yang namanya, saya tuliskan aja ya di sini ya. Di metode tren ini, sebentar. Notes-nya. Nah, di sini di tren itu ada tren linear, parabolik, dan eksponensial. Kalau tren linear itu, dia adalah suatu tren yang kenaikan atau penurunannya dia adalah suatu tren yang kenaikan dan penurunannya diperkirakan naik atau turun secara linear. Kemudian ada juga tren parabolik, itu adalah tren yang nilai variabel tak bebasnya naik atau turun tidak secara linear atau terjadi kurva parabolik bila dibuat diagram pancar datanya. Ada juga tren eksponensial, adalah tren yang nilai variabel bebasnya naik secara berlipat ganda atau tidak linear. Nah, yang dipakai di contoh ini adalah tren eksponensial. Nah, jadi di sini kita lihat datanya. Jadi dia di pertengahan ini kan sampai Desember ya. Di pertengahan ini kita di sini pakainya angka ganjil ya, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian di atasnya itu kita pakai minus. Tadi kan sudah dijelaskan ya, yang tren itu dia bisa naik atau turun. Jadi ini penurunannya, terus selanjutnya dikenaikannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kapasitas. Nah, ini kan data tahun sebelumnya misalkan. Ini akan kita forecast di sini. Nah, ini lanjutannya. Jadi kan tadi sampai 15 Desember 15. Ini lanjut ke Januari 17, 19, 21. Nah, terus kita forecastnya di sini. Jadi forecastnya itu diperoleh dari C5, di kolom C5 ini, terus koma kita masukkan ke sheet yang pasar tadi, yang demand-nya itu. Pokoknya ikutin aja ya, kalau mau pakai rumus ini, ya ikutin aja. Ini udah ada rumusnya, sudah dibuatkan template-nya. Kalau misalkan kalian pakai metode yang lain juga tidak masalah ya. Kemudian di sini kita harus membuat market share. Di sini market share-nya diasumsikan 25% ya. Market share ini diperoleh dari ini hasil forecasting tadi dikali 25%. Oke. Kita taruh di sini. Terus di tahun selanjutnya juga di sini kan kita sudah memforecast juga. Oke, jelas ya untuk penjelasan yang pasar ini, forecasting ini. Lalu setelah itu kalian jumlahkan. Nah, karena ini masa investasinya tuh, waktu investasinya tuh selama 3 tahun, 2020, 2021, dan 2022. Jadi kita memproyeksikan suatu usaha dalam masa 3 tahun ke depan. Nah, kemudian di sini ada produksi maksimal. Produksi maksimal ini
kita cari dari nilai atau produksi tertinggi dalam 1 tahun itu. Nah, kita pakai rumus sama dengan max. Ternyata yang tertinggi itu adalah 77,29 unit. Ini satuannya unit ya. Nah, terus kapasitas mesinnya. Kapasitas mesinnya di sini tergantung kalian. Kalau misalkan produksinya 77, kita ambil setengahnya aja, misalkan 40. Biasanya ini unit per waktu. Entah itu waktunya per hari atau per bulan misalkan. Kalian bikin asumsi aja yang rasional. Kemudian jumlah mesinnya di sini 2. Kapasitas maksimal adalah kapasitas mesin dibagi jumlah mesin dikali jumlah mesinnya. Jadi diperoleh nilai ini. Paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke gaji. Nah, gaji ini ada di analisis sumber daya manusia di studi kelayakan bisnis juga. Kalian harus sudah buat siapa aja sih pekerja-pekerjanya. Nah, misal di sini saya sudah buatkan ada tenaga kerja langsung, ada tenaga kerja tidak langsung. Nah, kalau tenaga kerja langsung itu dia langsung berurusan dengan proses produksi. Artinya, kalau tidak ada orang ini, kalau nggak ada tenaga kerja langsung ini, proses produksi tidak akan berjalan. Nah, beda lagi kalau tenaga kerja tidak langsung. Dia ada atau tidaknya orang ini, ya tetap proses produksi tetap berlangsung. Karena ini tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Kalau ini kayak operatornya gitu. Kan kalau nggak ada operator, mesin nggak bisa jalan, maka nggak bisa produksi kan. Nah, di sini jumlah hari kerjanya 288 karena dalam 1 tahun itu ada 365 hari dan tidak mungkin full day kita memperkerjakan orang itu. Pasti ada liburnya kan, ada tanggal merah. Makanya asumsikan hari kerja efektif itu selama 288 hari dengan upahnya sekian. Nah, upah per hari kerja ini kita cari bisa dari UMR gitu. Misalkan UMR-nya 3 juta itu dibagi itu per bulan pastikan dibagi 30 kalau hari memperkerjakan full dari Senin sampai Minggu. Atau dibagi 26 kalau misalkan hari Minggunya libur. Terus jumlah pekerjanya tergantung dari mesin yang dipakai atau kapasitas juga. Itu yang masuk akal aja. Kalau kapasitasnya besar ya tenaga kerjanya juga banyak. Kalau kapasitasnya kecil ya sedikit aja biar efisien. Kemudian total biaya tenaga kerja langsung itu tinggal dikalikan aja. Ini ada rumusnya. Di sini kalian bisa lihat upah per hari dikali jumlah hari kerja dikali jumlah pekerjanya. Terus tinggal ditarik aja ke bawahnya. Untuk tahun 2021 kita asumsikan mengalami kenaikan upah sebesar 10%. Ya dong, orang kerja itu pasti pengen gajinya naik setiap tahun, gak mau gajinya segitu-gitu aja. Karena rata-rata mayoritas sebagian besar di Indonesia itu perusahaannya tuh tiap tahun akan mengalami kenaikan gaji. Nah, ini asumsikan 10% aja. Kemudian tenaga kerja tidak langsung ini seperti bagian orang direktur, manajer, CEO mungkin kabag, produksi, marketing, administrasi, sales, sampai staf keuangan. Itu kalian rinciin sesuai kebutuhan usaha kalian.
Kemudian di sini jumlahnya berapa, tergantung kalian mau memperkerjakan orang berapa banyak di sini. Gaji per bulannya lihat di UMR per wilayah. Ya, jangan ngarang juga. Lihat UMR per wilayah. Terus ini hasilnya tinggal dikali aja biaya tenaga kerjanya. Kalau ini kita nggak kali per bulan lagi ya. Oh sorry, kalau ini kan tadi dikali per hari. Kalau ini udah langsung per bulan, jadi tinggal dikali 12 aja per tahun. Ini juga sama, tinggal ditarik ke bawah. Dan kita kalikan 10% untuk tahun-tahun berikutnya. Paham ya? Mudah-mudahan paham dong. Gampang. Lanjut kita masuk ke investasi. Nah, jadi di investasi ini, kalau kita lakukan pelaksanaan bisnis itu nggak lepas dari berapa jumlah investasi yang bakal dikeluarkan. Terus berapa lama sih investasi itu dapat balik lagi? Terus berapa untungnya? Nah, hal-hal itu akan jadi bagian penilaian aspek keuangan ini. Pada bagian ini nanti kalian akan dibelajarin, akan diperlihatkan gimana sih membuat perencanaan investasi dan sumber dananya dari mana. Jadi nanti memproyeksikan laporan keuangan serta nanti menghitung kelayakan usahanya. Nah, yang akan dibahas kita pada sesi ini adalah yaitu kebutuhan sumber dana di sini. Kemudian ada perkiraan cash flow dan proyeksi rugi laba. Ini rugi laba. Kemudian ada cash flow juga. Kemudian penilaian investasi, payback period, NPV, net present value, IRR, internal rate of return, PI atau probability index, dan break-even point atau titik impas. Oke, kita langsung masuk ke penilaian investasi. Jadi nanti di investasi ini kita bakal mengalokasikan dananya ke aktiva, khususnya aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud. Apa itu aktiva? Aktiva itu adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik berupa barang maupun non-barang. Nah, kalau non-barang itu berupa hak yang dikuasai dan apa-apa yang dimiliki oleh perusahaan dari kegiatan bisnis sebelumnya. Aktiva itu macam-macam, ada aktiva lancar seperti kas, surat berharga, piutang dagang, atau kalau kita mengasih proyek ke orang tapi proyeknya belum jalan, itu disebut juga aktiva lancar. Sekarang kita bahas dulu aktiva berwujud. Adalah aset-aset yang dapat disentuh, dilihat, dan dirasakan. Ada juga aktiva tidak berwujud, atau bahasa kerennya intangible asset, adalah aktiva yang nggak dapat dilihat, nggak dapat dirasakan, dan nggak dapat disentuh secara fisik. Misalkan ini nih pendirian usaha, perizinan, sertifikasi, tanah, merek, dan hak paten. Itu semua nggak berwujud tapi dimiliki oleh perusahaan. Ingat ya, ini semua nggak berwujud tapi dimiliki oleh perusahaan. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini, ke investasi ini. Investasi itu nanti bakal dialokasikan ke aktiva berwujud. Sudah jelas ya, aktiva ya berwujud itu apa? Tapi ada syaratnya nih untuk aktiva berwujud ini. Jadi yang bisa masuk ke aktiva berwujud itu jika dia punya nilai ekonomis. Nah, nilai ekonomisnya ada 20 tahun, 5 tahun, dan sebagainya. Pokoknya dia
nilai ekonomisnya lebih dari 1 tahun itu bisa masuk ke aktiva berwujud. Dan aktiva ini syaratnya bukan untuk dijual ya. Misalkan kita beli mesin untuk dijual lagi. Nah, itu bukan itu. Jadi, aktiva berwujud ini digunakan untuk membantu operasional perusahaan. Aktiva berwujud untuk membantu operasional perusahaan. Jadi ini semua dipakai untuk proses produksinya. Nah, nanti kalian tugasnya sudah dijelaskan ya. Kalian membuat list aktiva yang diperlukan oleh perusahaan yang akan kalian buat. Nah, ini nanti coba rincikan kembali apa saja yang dibutuhkan di usaha kalian. Karena ini masing-masing perusahaan berbeda kebutuhannya ya. Jangan disamakan seperti ini. Ini cuma contoh aja. Kemudian kalian juga harus menghitung mengenai jumlahnya. Kalian butuhnya berapa jumlahnya. Ini, nah, misalkan kalau tanah ini kan satuannya meter ya, meter persegi. Nah, ini jumlahnya harus realistis juga. Misalkan kalau mesin ini 2 unit kan, dari mana atas dasar 2 unit ini? Nah, caranya kita bisa lihat di kapasitas produksi kita atau disesuaikan dengan layoutnya. Misalkan kalian punya pabrik tanahnya sempit, ya udah gitu mesinnya jangan banyak-banyak karena nggak muat juga masuk ke ruangan produksinya, misalkan seperti itu. Itu kan harus di layout atau tergantung kapasitas produksinya. Kalau kapasitas produksinya besar ya kalian harus membeli mesin-mesinnya ya yang lumayan banyak gitu atau yang agak besaran dikit, mending satu besar atau mending kecil-kecil tapi banyak, tergantung kalian. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan ya cara membuat layout kantor di aspek produksi dan operasi. Kalau belum ada, kalian sempurnakan lagi layoutnya. Lanjut, yang ketiga itu kita cari usia ekonomis barang-barang tersebut. Nah, gimana sih caranya mencari usia ekonomis ini? Ini bisa kalian cari di internet. Karena ini juga ada aturannya ya, usia ekonomis ini. Misalkan bangunan permanen 20 tahun itu beda dengan bangunan permanen beda dengan bangunan semi permanen. Kalau semi permanen itu nilai ekonomisnya kurang lebih 10 tahun, kalau bangunan permanen itu 20 tahun. Nanti kalian bisa cari di sini. Saya tuliskan aja. Kalian bisa cari di Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 garis miring PMK titik 03 garis miring 29. Nah, cari di sini ya. Oke, selanjutnya kita clear aja. Nanti kalian browsing barang-barang kalian termasuk golongan yang mana dan usia ekonomisnya berapa. Selanjutnya nanti kalian harus tahu juga harganya. Nah, misalkan tanah, penentuan harga tanah ini kalian juga harus lihat di aspek yang kemarin dibuat. Lokasi, misalkan lokasinya kalian di mana bikin usahanya. Misal kalau di Padang, lokasi harga tanah itu di Padang berapa sih? Kan beda dengan di Jawa, beda dengan di Jakarta. Dan yang harus diperhatikan lagi, harga di sini bukan harga yang sebenarnya ya, misalkan harga mesinnya aja. Tapi ini adalah harga perolehan. Ingat, di sini adalah harga perolehan. Apa itu harga perolehan? Misalkan kalau kalian beli mesin harganya 4 juta.
Terus kalian kan pasti ada biaya ongkos kirim, ada biaya instalasi. Anggap aja biaya ongkos kirimnya 300.000, biaya instalasinya 700.000. Nah, biaya-biaya itu semua adalah harga perolehan kalau di total. Jadi di sini kan tadi mesinnya 4 juta, ongkirnya 300.000, instalasinya 700.000, jadi totalnya 5 juta. Nah, jadi biaya perolehan itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan hingga kalian memperoleh mesin itu sampai bisa digunakan. Oke, paham ya? Lalu kalian tinggal ditotalkan jumlahnya berapa di sini. Oh, ini total. Total ini tinggal dikalikan aja. Lihat aja rumusnya di atas ini. Oke, gampang ya. Nah, misalkan di sini total dari aktiva berwujud ini adalah 216.010.000. Tapi yang perlu digarisbawahi dalam keuangan kita harus menghitung nilai depresiasi, ingat. Atau nilai penyusutan untuk nilai perhitungan keuangan. Misal kalian beli motor tahun sekarang, kemudian motor itu harganya akan semakin turun seiring dengan berjalannya waktu. Nah, tapi di sini masalahnya penurunan atau penyusutan harga itu harus kalian hitung untuk pembukuan nanti biar jelas. Berapa sih kira-kira aset yang kalian miliki dengan harga saat itu setelah disusutkan. Lalu caranya menghitungnya bagaimana? Banyak cara menghitung penyusutan ini. Ada beberapa metode, diantaranya ada metode garis lurus atau straight line method, ada metode keseimbangan menurun atau declining balance method, dan ada juga metode jumlah unit produksi, dan banyak lagi. Kalian bisa browsing aja nanti kalau ingin mempelajari itu. Nah, sekarang kita pakai yang gampang aja, yang simple aja. Jadi kalau yang simple itu biasanya pakai metode garis lurus, seperti yang kemarin disampaikan di kuliah. Jadi metode garis lurus itu konsisten ya, setiap tahun penyusutannya sekian, hingga nanti si barang ini punya nilai sisa. Nah, contoh ini mesin harganya 5 juta kan, kemudian totalnya itu 10 juta karena punya 2 mesin. Nah, nanti di akhir masa penggunaan setelah 5 tahun, nah ini kan masa ekonomisnya 5 tahun, dia punya harga, meskipun dia menurun, dia masih tetap punya harga, itu namanya nilai sisa. Nah, asumsikan di sini nilai sisanya 20% ya dari total harganya itu, yaitu 2 juta. Ini sama semuanya, nilai sisanya asumsikan 20% dari total harganya. Lanjut, nah ini beda lagi sama tanah nih. Kalau tanah, dia nggak ada yang menyusut, tapi malah harganya naik terus tiap tahun kan. Beda lagi sama mesin, bangunan, dan barang-barang lainnya, dia akan menurun. Makanya di sini kalau tanah ini nggak ada depresiasi, nggak ada nilai sisa, dia nol. Depresiasi sama nilai sisanya. Nah, sekarang yang paling penting kita menghitung depresiasi ini, karena kita berapa banyak sih nilai yang menghilangnya gitu. Kita hitung pakai depresiasi. Kalau di sini sudah tersedia rumus fungsi di Excel-nya, yaitu SLN. Nah, SLN, koma, usia ekonomisnya, ini dulu, totalnya dulu, koma, kemudian nilai sisanya, koma, terus usia ekonomisnya. Enter. Tinggal tarik aja ke bawah. Terus udah paham ya? Atau kalian bisa pakai rumus juga, bebas. Kalau pakai rumus itu harga perolehan dikurangi estimasi nilai sisa dibagi dengan nilai ekonomis. Contohnya, misalkan
Kalau pakai rumus itu misalkan ini 10. Di sini 10 juta dikurangi nilai sisanya 2 juta dibagi 5, hasilnya 1,6 juta. Kalau nilai depresiasi ini kita kalikan 5, hasilnya jadi 8 juta. Oh ini nih, ini kalau pakai rumus. Kalau pakai rumus manual, kalian nggak mau pakai fungsi Excel. Kalian tinggal ini aja, ini aja harga perolehan dikurangi nilai estimasi nilai sisa dibagi masa penggunaan. Kemudian, nah ini kan kalian jadinya punya aset terwujudnya 216 juta sekian. Dan setiap tahunnya berkurang sebesar 12.046.600 rupiah. Nah, ada lagi selanjutnya adalah aktiva yang tidak berwujud yang ini. Aktiva tidak berwujud ini kita menghitung depresiasi kan kalau di berwujud ini kita menghitung depresiasi. Nah, beda kalau aktiva tak berwujud. Kalau aktiva tak berwujud itu yang dihitung adalah nilai amortisasi. Ini sama aja pengertiannya dengan depresiasi. Cuma beda istilah aja. Ini artinya penyusutan juga. Ini menghitungnya juga sama ya. Harga dibagi dengan nilai ekonomisnya. Di sini sebesar sekian. Nah, tapi tidak semua memiliki nilai ekonomis ya. Seperti di sini sertifikasi tanah dan bangunan dia tidak ada usia ekonomisnya. Kenapa? Karena kalau bangunan dan tanah ini sudah dimiliki oleh perusahaan, itu kan dia selamanya milik dia gitu kan. Jadi nggak ada nilai ekonomisnya, dan merek dan hak paten juga itu selama-lamanya. Di sini total amortisasinya 4 juta. Nah, jadi aktiva berwujud dan tidak berwujud ini di sini kita totalkan ya, jadi nilai investasi. Ya, dari nilai investasi itu adalah total penjumlahan dari aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud. Nilai total penyusutan juga diperoleh dari depresiasi ditambah amortisasi. Sudah cukup jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Lanjut ke biaya produksi. Nah, biaya produksi ini adalah biaya yang perusahaan keluarkan buat semua aktivitas produksinya. Jadi selama produksi itu kalian mengeluarkan biaya apa saja. Nah, dimasukkan ke biaya produksi. Di sini kita kerjakan yang paling bawah dulu ya. Di sini ada bahan baku. Nah, kalau bahan baku itu nanti kita tinggal kira-kira aja bahan baku yang kalian pakai buat produk kalian itu kita menghabiskan berapa totalnya. Kalian bisa rinciin di sheet yang lain. Kalau di sheet yang sini itu hanya totalnya saja biar gampang perhitungannya, nggak ribet. Terus misalkan bahan bakunya ada apa saja kita totalkan. Ini per pieces ya, per pieces dulu. Piecesnya sebesar totalnya itu 275.000 misalkan. Kalian masukkan di sini. Nah, karena kalian membangun usahanya di Indonesia dan di Indonesia itu harganya tiap tahun pasti meningkat, jadi kita asumsikan kenaikan harganya 10%. Beda lagi kalau di Jepang. Kalau di Jepang tuh harga-harga tuh tetap tiap tahunnya. Makanya kalau kalian tidak memperhitungkan ini ya wajar aja kenapa usaha saya rugi setelah 1 tahun ya, karena kalian tidak menghitung kenaikannya. Nah, ini asumsi ini diperoleh dari mana 10% ini? Kalian bisa asumsikan dari tingkat pertumbuhan ekonomi atau dari tingkat inflasi. Ingat ya, asumsi kenaikan harga ini bisa diperoleh dari
tingkat pertumbuhan ekonomi berapa persen atau tingkat inflasinya berapa persen. Nah, sudah menentukan bahan baku, kalian juga butuh biaya lain dong. Misalkan untuk produk kalian pasti dikemas ya. Pasti ada packaging. Misalkan butuh kardus atau plastik kemasan. Nanti kalian masuk ke harga ini. Ini per piecesnya 50 misalkan. Ini juga sama tiap tahunnya mengalami kenaikan. Ya. Terus setelah itu kan selain biaya bahan baku dan kemasan, kalian juga harus menghitung biaya-biaya lainnya. Nah, ini kita masukkan di sini biaya-biaya lainnya apa aja yang dibutuhkan. Di sini misalkan di sini ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, di sini ada bahan baku juga. Nah, kalau bahan baku ini kita peroleh dari bahan baku yang tadi, yang per piecesnya dikali dengan kapasitas produksi kalian. Ada di sheet kapasitas. Nah, di sini kapasitas produksinya berapa? Yang 80 berarti. Oke. Terus ini juga sama, tinggal ditarik aja. Oh, bukan tinggal ditarik. Ini tiap tahunnya mengalami kenaikan dikali 10%. Ingat ya, biaya-biaya ini juga tiap tahunnya mengalami kenaikan. Nah, beda lagi dengan depresiasi dan amortisasi. Tadi karena kita menggunakan rumus metode metode lurus apa sih tadi tuh? Jadi kita nggak usah naikin harga karena dari metode itu harganya nilainya tetap. Terus nah, kenapa nilai depresiasi dan amortisasi ini masuk ke biaya produksi? Nah, jawabannya adalah karena selama operasi berlangsung, investasi ini kan digunakan terus-menerus hingga dia menyusut kan. Nah, ini dimasukkan ke biaya penyusutan, masuk ke biaya penyusutan ini masuk ke biaya produksi. Jadi tinggal diasumsikan saja nilai tadi. Nah, bedanya kalau estimasi depresiasi ini konstan atau tetap. Karena kita menggunakan metode garis lurus. Terus yang terakhir, amortisasi ini sama ya dengan depresiasi ini. Selanjutnya kita tinggal jumlahin aja tahun 2020, 2011, dan tahun 2012. Tinggal disam aja. Ini ada rumusnya. Jadi, total kebutuhan dana tahun pertama itu sama dengan total investasi ditambah biaya produksi tahun pertama. Tadi kan total investasinya udah dapet. Jadi tinggal ditambah dengan biaya produksi. Yang ini tahun pertama aja. Oke, paham ya? Paham dong. Lanjut, kita masuk ke sumber dana. Dari mana sih dana itu kita dapatkan setelah kita tahu total biaya yang harus kita keluarkan untuk membangun usaha kita? Nah, di sumber dana ini ada kebutuhan dana. Jadi kebutuhan dana ini adalah yang kita harus keluarkan. Kalian di sini bisa masukkan dari biaya total kebutuhan dana tahun pertama. Terus nanti kalian pikirkan lagi modalnya dari mana. Apakah itu uang sendiri atau minjem dari orang tua atau dapat warisan misalkan atau minjem dari bank atau kalian cari dari investor. Nah, di sini saya contohkan misalkan di sini saya punya modal sendiri karena saya
telah menabung selama 5 tahun untuk membangun usaha ini. Misalkan terkumpullah uang 484 juta sekian. Nah, ini harus realistis juga ya. Apa benar kalian punya modal segini? Terus dapat dari mana uang ini? Apa ngepet atau gimana? Oh, ternyata saya udah menabung gitu kan. Terus atau bisa kalian jual aset dari usaha sebelumnya. Terus ternyata masih kurang untuk menutupi modal ini. Kurangnya 200 juta. Nah, kalian bisa backup ini dengan meminjam ke bank. Nah, ini saya contohkan kalau kalian meminjam ke bank ya. Karena itu harus ada perhitungannya juga kalau kita minjem di bank. Karena kan gak mungkin kalau kalian minjem di bank 200 juta, kalian balikin 200 juta juga. Gak mungkin. Pasti ada bunganya. Di sini ada bunga kredit. Asumsikan 14%. Nah, ini kalian juga harus real sesuai dengan kenyataan. Kalian pinjemnya di bank mana, kreditnya berapa, terus jenis pinjamannya apa. Karena tiap-tiap bank itu berbeda ya. Terus jatuh temponya di sini 3 tahun karena kita waktu investasinya selama 3 tahun ya. Tahun 2020, 2021 dan 2022. Saya ingetin lagi. Nah, sekarang yang harus kita pikirkan berapa banyak sih bayarnya dan berapa nanti yang harus dibayarkan per tahunnya. Karena kalau kita pinjam di bank seperti tadi saya bilang, nggak mungkin kalau pinjamnya 200 juta, kita ngabalikinnya juga 200 juta. Itu mustahil. Pasti akan lebih besar jatuhnya. Nah, kita bedah uang pinjamannya aja ya. Jadi di sini kalau uang sendiri sih kalian nggak usah pusing mikirin. Karena itu kan modal kalian sendiri. Kalau pinjaman itu beda lagi. Dia ada pertambahan bunganya berapa tiap tahunnya yang harus kalian bayar. Di sini kalian pinjam di tahun ke-0 kan 200 juta. Karena di sini pembayaran bunga dan lain-lainnya ini masih kosong karena kalian usahanya belum jalan. Kemudian makanya sisanya juga masih 200 juta hutangnya. Kemudian di tahun 1 di sini nanti kalian pakai rumus yang sudah disediakan di Excel untuk menghitung pembayarannya itu yaitu pakai rumus PMT. PMT kurung buka pinjamannya berapa, koma, terus jatuh temponya berapa, dan di koma lagi bunga kreditnya. Oh, dibalik. Bunga kreditnya dulu, tahunnya, terus jumlah pinjamannya. Ini jangan lupa dikasih minus ya, teman-teman. Karena kita kan minjem, kita harus dikasih minus. Kemudian kita kunci biar bisa ditarik ke bawahnya. Gitu ya. Kalau bunga ini tinggal di ini aja, tadi kan bunganya 14% dikali dengan pembayarannya. Pokoknya adalah pinjaman dikurangi bunganya. Nah, sebenarnya utang kalian tuh segini yang harus dibayar, tapi kan karena ada bunga, jadi totalnya adalah sisa dikurangi ini. Jadi yang dibayarkan bunganya, bukan ininya, bukan pokoknya. Jadi sisa dikurangi ini. Terus ke bawahnya juga sama. Sisa ini dikurangi ini di tahun berikutnya. Nah, sampai di tahun ketiga hutang kalian lunas. Karena kalian minjemnya temponya cuma 3 tahun. Oke, paham ya? Paham dong. Lanjut ke HPP atau harga pokok penjualan. Harga pokok produksi. Di sini harga pokok produksi bisa menentukan harga pokok penjualan juga.
Tujuannya apa membuat HPP ini, harga pokok produksi ini? Tujuannya biar perusahaan tahu berapa sih harga pokok produk itu, yang tentunya nanti kita bisa tentukan berapa harga jual produknya. Jadi, harga pokok produksi itu adalah semua biaya yang dikeluarkan sama perusahaan buat memproduksi produk hingga produk itu jadi. Nah, berapa biaya-biaya yang dikeluarkan sampai di produk itu jadi kita hitung di HPP ini. Kalian menghitung HPP ini cuma di tahun pertama aja ya, ingat ya. Cuma di tahun pertama aja. Ada beberapa variabel yang perlu diperhatikan. Pertama, persediaan bahan baku. Kedua, persediaan barang dalam proses atau work in process atau WIP. Kemudian ada biaya overhead pabrik. Kita bahas yang pertama. Kalau kita membuat suatu produk pasti diperlukan bahan baku dong. Nah, dan di persediaan bahan baku ini ada persediaan awal, ada pembelian, ada saldo akhir. Nah, jika perusahaan kalian sudah berjalan di tahun sebelumnya, maka mungkin di tahun ini perusahaan masih mempunyai persediaan untuk bahan baku. Nah, di sini ditaruh di sini di persediaan awal. Kalau kalian sudah memiliki atau perusahaannya sudah berjalan di tahun sebelumnya, pasti kan punya persediaan awal. Di sini tulis. Tapi kalau perusahaan kalian baru berdiri di tahun ini, maka di sini nolkan saja persediaan awalnya. Kemudian biaya pembelian. Biaya pembelian ini kita masuk ke tadi biaya produksi. Nah, ini sudah termasuk biaya bahan baku dan biaya kemasannya juga. Selanjutnya kita masuk ke persediaan barang dalam proses. Nah, ini persediaan barang dalam proses ini diasumsikan kalian punya barang, tapi barangnya itu belum dibuat. Jadi ada bahannya dan ada yang membuatnya, tapi barangnya belum jadi. Makanya disebutnya persediaan dalam proses karena barangnya belum jadi. Kalau persediaan awal sebelumnya kalian sudah mengisi, kalian ditulis lagi di sininya angkanya berapa. Kalau belum ya kalian kosongkan aja. Kalian tinggal pindahin aja dari yang persediaan awal itu di bawahnya. Tapi kalau nggak ada ya udah kosongin aja. Kemudian ada biaya bahan baku. Ini yang tadi kita sudah hitung ya. Kita tinggal pindahin aja ke sini. Jadi ini tuh apa aja yang kalian beli, maka disebut dengan biaya pembelian ini atau biaya bahan bakunya. Kemudian ada biaya kerja langsung yang ngebuatnya itu diperoleh dari gaji ya. Bisa dari gaji, bisa dari biaya produksi yang ini, yang sebelumnya tadi. Kemudian kita totalkan biaya persediaan barang adalah sebesar biaya persediaan barang dalam proses sebesar 248 juta sekian. Selanjutnya kita masuk ke biaya overhead. Biaya overhead pabrik ini adalah biaya di luar biaya bahan baku. Biaya overhead yang tetap ada juga biaya overhead variabel. Kalau biaya overhead yang tetap ini, biaya yang dikeluarkannya tetap meskipun kalian memproduksinya banyak atau sedikit. Terus kalau biaya overhead variabel, biayanya berubah-ubah atau berfluktuatif. Jadi tergantung volume aktivitasnya. Kalau aktivitas penjualan dan faktor-faktor lainnya. Di sini yang akan kita bahas adalah yang pertama biaya overhead tetap dulu. Contohnya adalah depresiasi di sini ya, saya kasih tahu.
Biaya depresiasi ini biaya overhead tetap. Jadi meskipun produksinya berapapun banyaknya, kalian harus membayarnya sekian. Kemudian ada amortisasi juga sama. Karena aktiva kalian atau aset kalian pasti menyusut kan. Jadi itu akan tetap biayanya. Sama halnya dengan amortisasi. Kemudian di sini diambil dari sheet investasi atau biaya produksi juga sama aja. Pokoknya yang ada biaya ini. Jadi kalau kalian biaya depresiasi dari awalnya segini, jadi seterusnya ke sheet selanjutnya juga harus konsisten ya, harus sama biaya-biayanya. Jangan sampai ada yang berbeda. Karena nanti di neraca keuangan itu nanti kan kelihatan kalian bikinnya konsisten atau enggak. Terus ada biaya kerja tidak langsung. Di sini masuk ke biaya tetap juga. Biaya tenaga kerja tidak langsung. Kenapa? Karena kalau manajemen itu sekelas direktur, manajer dan kawan-kawannya itu, meskipun produksi atau penjualannya banyak atau sedikit, ya tetap aja mereka harus digaji kan, harus dibayar. Kemudian biaya maintenance juga masuk ke biaya tetap. Di sini maintenance. Oke, kenapa? Karena namanya aset itu kan pasti butuh yang namanya perawatan ya. Nah, ini diasumsikan 5-10% dari biaya investasi. Ini tergantung budgetnya aja kalian berapa. Di sini saya pakai 10%. Kemudian kita ada lagi biaya variabel. Tadi kan biaya tetap, sekarang biaya variabel yang berubah-berubah tergantung dengan besar sedikitnya volume penjualan dan lain-lain. Di sini ada biaya transportasi ya, ada biaya BBM, terus ada biaya listrik dan telepon. Jadi kalau produksinya banyak, lalu mesin yang digunakannya beroperasi terus, pasti listrik yang dipakai juga banyak kan. Nah, logikanya seperti itu ya. Terus ada biaya administrasi, biaya pemasaran juga. Nah, kita udah dapat nilai WIP dan nilai BOP-nya. Di sini kita jumlahkan sehingga kita dapat harga pokok produksinya sebesar 500 juta sekian. Selanjutnya, kita bisa hitung berapa harga jual produknya. Nah, di sini HPP ini adalah harga persediaan awal ditambah harga pokok produksi. Jadi harga pokok penjualan itu sama dengan persediaan awal ditambah harga pokok produksi. Nah, itu belum beres, sampai sini aja ya. Karena untuk menentukan harga jual itu ada juga yang namanya PPN. Kalian pernah dengar pasti ya, kalau kalian belanja di swalayan, pasti ada pajak PPN-nya sebesar 10%. Nah, kita pakai yang sudah umum aja ya, 10%. Nanti dikalikan dengan harga pokok penjualan. Lalu hasilnya kita jumlahkan. Diperolehlah harga pokok penjualan. Ini sudah termasuk biaya pajak PPN. Nah, sekarang kita pengen tahu berapa harga jual produk persatuannya. Dari mana kita tahu? Kita bisa membagi total tadi dengan volume produksinya, atau bisa diambil dari kapasitas produksi tadi. Nah, di sini tinggal dibagi aja deh. Di sini masih bingung, masih banyak yang bingung mungkin ya. Karena kenapa harga jualnya mahal banget? Ini kan harganya 979.000. Ini baru harga balik modalnya aja ya, belum kalian nanti kalau menentukan untung pasti harganya
lebih tinggi dari ini gitu. Nggak mungkin kalian jual dengan ini, kalian nggak dapat untung kalau gitu. Nah, di sini aja harga pokoknya udah gede banget. Nah, kalau harganya masih mahal, lebih mahal dari harga pasaran, atau misalkan harga pasarannya lebih murah dari produk yang sama misalkan. Nah, berarti ada yang tidak beres sama aspek pemasarannya di sini. Dari kapasitasnya juga mungkin nggak nggak valid. Nah, di sini kalian caranya bisa menaikkan volume kapasitas produksinya. Kalau pengen biayanya lebih murah. Karena kalau harganya mahal di atas harga pasar, itu kalian bisa dikatakan produknya nggak layak juga. Nah, misal contoh ya, kalau ini saya naikkan jadi kapasitasnya 1000, ini secara otomatis harganya akan turun drastis dari 900.000 menjadi 500.000. Itu tergantung kebijakan kalian aja. Oke, sekarang masuk ke rugi laba. Nah, di sini kita bisa cari tahu apakah perusahaan kita mengalami kerugian atau mendapat keuntungan dari rugi laba ini. Perusahaan bisa dikatakan untung jika pemasukan, di sini ada pemasukan ya, pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Sebaliknya, perusahaan akan rugi jika pemasukannya sedikit tapi pengeluarannya banyak. Sebelum kita tahu itu, kita harus tahu dulu harga jualnya. Tadi harga penjualannya udah dihitung, yaitu 500 sekian. Nah, ini ya. Kemudian kita masukkan ke harga jual di sini. Oke, dari HPP tadi. Nah, sekarang harga jual ini diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 5% per tahun. Ini juga tergantung kalian juga sih. Mau naiknya 10% biar cepat gitu kan. Untungnya biar cepat. Itu tergantung juga. Kalian tinggal asumsikan sendiri. Tapi harus realistis juga ya. Di sini harga penjualan sama dengan harga jual dikali dengan volume produksi. Jadi awalnya ini kan harga jual dikali dengan volume produksinya. Makanya diperoleh sekian. Oke, lanjut. Di sini selanjutnya ada pengeluaran. Nah, di pengeluaran ini kita harus hitung pajak penjualan sebesar 10% hasil dari penjualan ini kita kalikan 10%. Lalu kita tarik ke tahun-tahun berikutnya. Terus ada juga biaya produksi yang kita ambil dari sheet biaya produksi di sini. Kemudian ada biaya pemasaran, kita asumsikan naik 5% per tahun. Kemudian biaya administrasi juga sama. Kemudian ada juga bunga bank. Ini beban bunga ini tadi dari sumber dana, kita pindahkan aja ke sini. Terus selanjutnya, bagaimana kita menghitung labanya? Nah, kita tinggal kurangi aja, laba sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. Di sini, kalau hasilnya minus, berarti perusahaan kalian rugi. Kalau nggak minus berarti untung. Itu aja. Nah, terus kita sudah dapat nilai laba sebelum pajak. Nah, karena di sini ada juga pajak penghasilan ya, ingat ya. Pajak penghasilan itu
Jadi pajak penghasilan itu adalah PPh 21 biasanya, atau peraturan pajak penghasilan pasal 21. Kalian bisa nanti cari aja. Di sini ada ketentuannya juga untuk pajak penghasilan pasal 21. Sorry, di sini ada peraturannya ya. Peraturan pajak penghasilan 21. Jadi persentase ini nanti tergantung dari ini. Kalian browsing aja, oke? Terus ya nggak bisa dihapus. Ini gimana ya, nggak bisa dihapus? Oke, lanjut ya. Terus, nah dari pajak penghasilan ini, misalkan penghasilan kalian 50 juta per tahun, itu dikenakan pajak 5%. Kurang dari 50 juta per tahun, itu dikenakan pajak 5%. Kalau 50 juta per tahun, sorry. Kalau penghasilannya 50 juta sampai 250 juta per tahun, itu dikenakan pajak 15%. Kalau penghasilannya 250 juta sampai 500 juta per tahun, itu dikenakan pajak 25%. Nanti kalian lihat aja di peraturan ini ya. Nah, karena penghasilan kita kecil, cuma 19 juta, itu kan di bawah 50 juta, itu kita kena pajaknya cuma 5%. Ini tinggal kalikan aja 5%. Oke. Ini hanya contoh aja. Terus kita dapat laba setelah pajak. Berarti ini adalah laba bersih ya. Jadi laba setelah pajak itu laba bersih. Ini diperoleh dari laba sebelum pajak dikurangi dengan biaya pajaknya. Kita totalkan sebesar sekian. Ingat ya, kalau nilainya positif berarti kalian untung. Ini kesimpulannya seperti itu. Kalau nilai ini negatif berarti kalian rugi. Lanjut kita masuk ke cash flow. Cash flow ini atau arus kas ini dibutuhkan buat perusahaan supaya perusahaan bisa mengetahui kemana sih aliran kasnya, sorry. Jadi perusahaan bisa tahu dapat kas dari mana, pemasukannya dari mana, terus si pemasukan itu dialokasikan kemana aja, nanti perusahaan bisa tahu dari arus kas ini atau cash flow. Pertama kita harus tahu cash flow pemasukan dulu. Dari mana sih perusahaan dapat untung di tahun ke-0, misalkan dapat dari pinjaman, kemudian dari modal sendiri. Kemudian di tahun pertama kalian pasti udah melakukan penjualan dong. Nah, pasti kalian dapat untung ya, dapat duit. Ini masuk ke sini, ke pemasukan penjualan. Nah, di sini dapat dari kas rugi laba, sheet rugi laba. Kemudian kalian juga masukkan nilai depresiasi dan amortisasi. Juga dari biaya investasi. Terus selanjutnya kita harus tahu kemana kas itu disalurkan. Di tahun pertama itu kita punya uang sebesar, kalau di total itu 684 juta kan. Nah, lalu uangnya disalurkan di tahun pertama untuk investasi. Ini investasi. Ini masuknya ke pengeluaran ya. Jadi kita tuh mengalokasikan uang kita tuh kemana dari pemasukan ini. Kita alokasikan pertama untuk investasi. Biaya investasi totalnya sekian. Kemudian selain itu kan kita masih punya hutang ya ke bank. Nah, hutang ke bank itu masuk ke angsuran pokoknya berapa. Ini tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga juga dimasukkan ya. Kemudian beban bunga juga masuk ke sini.
Biaya produksi juga masuk ke sini, biaya pemasaran, administrasi, penjualan, dan penghasilan. Dan pajak penghasilan, sorry. Itu kita totalkan saja semuanya di sini. Jadi selisih ini adalah pemasukan dikurangi pengeluaran. Tuh, ini udah ada rumusnya ya. Nah, di sini ada minus nih. Di tahun kedua selisihnya. Karena ini ada dalam kurung. Kalau dalam kurung dia hasilnya minus. Dia tahun ketiga untung lagi. Nah, selanjutnya di kas awal ini kita kan masih kosong ya. Di kas akhir kita masukkan selisih yang tadi. Yang ini, selisih. Kita masukkan ke kas akhir. Kemudian di tahun 1 itu selisihnya minus karena biaya pengeluaran lebih besar dari biaya pemasukan. Dan di kas tahun pertama, kas awal tahun pertama ini kita pindahkan dari kas akhir tahun ke-0 atau tahun sebelumnya. Lalu kas akhir tahun pertama itu kita dapat dari selisih ditambah kas awal. Nah, selisih ditambah kas awal. Oke, ini udah ada rumusnya, tinggal ikutin aja. Dan seterusnya, tahun selanjutnya juga. Oke, paham ya tentang cash flow? Aku kalau paham, kita lanjut ke laporan posisi keuangan atau disebut juga balance sheet atau disebut juga state of finance position atau kita istilahnya neraca keuangan. Ini adalah salah satu bagian dari laporan keuangan perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, di mana ini menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi. Ini bisa jadi dasar dalam menentukan keputusan bisnis. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan membahas sedikit mengenai struktur neraca. Nah, di sini kok nggak ada ya, sebentar. Struktur neraca ini, jadi dalam neraca itu kan ada yang namanya aktiva atau aset dan pasiva. Di sini kalau aktiva ini terdiri dari tiga unsur, ada aktiva lancar, tetap, dan tidak berwujud. Yang di aktiva itu ada aset, dan di pasiva itu ada dua. Ada di pasiva ini ada hutang dan ada, atau istilahnya hutang itu liabilitas, ada juga modal atau ekuitas. Jadi persamaannya adalah aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Maka nilai aktiva ini harus sama dengan pasiva. Oke. Aktiva sama dengan pasiva. Kan ini kan neraca harus seimbang. Sebenarnya aktiva sama dengan pasiva. Karena pasiva itu sama dengan hutang ditambah modal. Paham ya sampai sini ya? Nah, nilai-nilai ini kita pindahkan aja dari yang tadi, dari cash flow dan lain-lain. Terus di sini akumulasi depresiasi dan amortisasi itu di nilainya minus ya. Di sini. Jangan lupa kalau akumulasi depresiasi dan amortisasi itu nilainya adalah minus kalau di neraca ini. Selanjutnya di pasiva ada hutang lancar. Di sini ada hutang lancar
Saya jelaskan dulu, hutang lancar itu adalah hutang yang harus segera dilunasi atau hutang yang berjangka pendek. Contohnya wesel, hutang dagang, dan biaya-biaya lain yang harus dibayar segera. Kalau hutang jangka panjang adalah hutang yang bisa dibayar relatif agak lama. Contohnya hutang obligasi. Oke, nanti kalian tinggal jumlahkan aja di sini nilai pasifanya berapa. Terus kemudian di sini ada lanjut, kalau sudah paham, kita ada break even point. Break even point ini adalah titik impas di mana pendapatan dan biaya itu seimbang, tidak untung atau rugi. Contohnya kalian beli barang harganya 100 juta dan harga jualnya 100 juta juga. Nah, di situ kalian sudah terjadi break even point, di mana nggak ada keuntungan ataupun nggak ada kerugian. Nah, kalau persamaan atau rumusnya seperti ini, nih profit itu kan pemasukan dikurangi pengeluaran. Profit itu sama dengan laba tadi. Pemasukan dikurangi pengeluaran. Kemudian bahasa Inggrisnya, profit itu atau laba itu kan profit, Pemasukan itu kan revenue, pengeluaran itu cost. Jadi profit sama dengan revenue dikurangi cost. Nah, karena break even point itu nggak ada untung, nggak ada rugi, jadi profitnya itu 0, sama dengan revenue dikurangi cost. Kita turunkan lagi di sini. Revenue sama dengan cost kan. Nah, revenue itu sama dengan, kalau di istilah akuntansi, itu ada dua. Ada fixed cost, ada variable cost. Jadi revenue itu sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Jadi kalau fixed cost itu ada biaya tetap, adalah biaya tetap. Berapapun jumlah konsumen, pokoknya fixed cost itu biayanya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oke. Kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel ini tergantung dari banyak atau sedikitnya produksi atau pelayanan. Contoh, kalian misalkan buka bimbel, terus muridnya cuma 1, ya udah kalian cuma ngasih 1 modul aja. Walaupun sewa atau biaya tetapnya itu harganya sekian gitu. Tapi harganya mahal. Tapi kan kalau muridnya cuma 1, ya udah biaya yang dikeluarkannya cuma 1 itu aja. Beda sama biaya tetap. Terus BEP itu dibuat untuk apa sih? Jadi biaya break even point ini kita gunakan untuk analisis proyeksi. Jadi sejauh mana jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima buat dapetin titik impas atau kembali modal. Jadi kira-kira kalau mau balik modal atau istilahnya belum untung, kita harus produksi berapa banyak gitu. Dengan harga berapa. Nah, kegunaan BEP ini di sini kita bahas BEP harga dan BEP unit. Jadi, BEP memerlukan berapa komponen perhitungan dasar. Nah, komponen-komponen itu sudah ada di Excel di sini. Kalian bisa lihat. Yang pertama itu ada penjualan atau selling. Jadi, komponen ini hasil penjualan dari penjualan pada periode tertentu. Kemudian kedua ada fixed cost. Fixed cost ini biaya tetap. Tadi yang sudah jelaskan. Lalu yang ketiga itu ada variable cost. Lalu komponen ini biaya per unit yang sifatnya dinamis, tergantung dari tindakan volume produksinya. Oke. Nah, kita mengenai komponen tadi, sekarang kita mau cari tahu rumus BEP-nya. Jadi rumus yang digunakan untuk menghitung BEP ada 2, ada BEP harga, ada BEP unit. Kalau BEP harga ini rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi variable cost dibagi dengan S. S ini selling atau penjualan. Kalau BEP unit, fixed cost
dibagi dengan selling dikurangi dengan fixed cost dikali dengan quantity atau kuantitas barang. Lalu cara menganalisisnya, nah di sini sudah ada ya cara menganalisisnya. Jadi bisnis itu dikatakan layak karena tingkat penjualan lebih tinggi dari BEP harga. Nah, kalau harus dibandingkan, kita harus bandingkan nilai penjualan lebih besar dari harga, berarti bisnisnya layak. Ini tinggal dilihat aja di sini ya. Lanjut kita ke penilaian investasi di sini atau PI. Ini adalah bagian terakhir. Jadi pada umumnya ada 4 metode yang bisa kita gunakan untuk penilaian investasi. Yang pertama ada payback period atau PBP, ada IRR, internal rate of return, atau NPV, net present value, dan ada PI, profitability index. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama PBP. PBP ini diartikan sebagai pengembalian modal investasi dalam jangka waktu tertentu. Jadi PBP ini merujuk pada periode atau jumlah tahun yang dibutuhkan guna buat mengembalikan nilai investasi semula. Pada tiap-tiap investor beserta perusahaan yang mau menginvestasikan di suatu proyek, biasanya mereka melihat angka PBP ini. Jadi semakin cepat PBP-nya, semakin cepat pengembalian modalnya. Maka para investor akan semakin tertarik buat berinvestasi di proyek tersebut. Cara menghitungnya kita harus menganalisis pengeluaran dan juga kita konversi cash flow-nya dengan net cash flow. Sini. Jadi ceritanya kita ngeluarin uang di sini 244 juta buat investasi. Dari mana nilai ini? Ini dari nilai sheet investasi. Jadi di sini kita perlu perhatikan adalah net profit. Net profit di sini adalah keuntungan bersih ya. Laba bersih. Nah, kita ambil dari sheet rugi laba. Di laba setelah pajak. Lalu ada depresiasi dan amortisasi di sini. Ini kita konversikan ke pemasukan ya. Terus ketika kita nilainya menyusut, sebenarnya dia mengkonversi dirinya menjadi biaya produksi. Ini kita masukkan sebagai pemasukan. Jadi kenapa nilai depresiasi dan amortisasi ini masuk ke biaya pemasukan? Karena sebenarnya nilai menyusut itu adalah dia mengkonversikan dirinya sendiri menjadi biaya penyusutan. Nah kan dia dipakai untuk biaya produksi. Lalu di sini setelah itu lalu ada net cash flow ini sama dengan penjumlahan dari net profit ditambah dengan depresiasi dan amortisasi kemudian dikurangi dengan pengeluaran. Nah, karena ini masih pertama maka nilainya minus. Kemudian ini sebenarnya ini pemasukan dikurangi pengeluaran ya, net cash flow itu. Tapi karena di sini pengeluarannya 0, jadi ini tinggal ditambah aja dan seterusnya. Kemudian kumulatif ini biasa, kumulatif mah ini ditambah ini tambah ini, nilai kumulatif. Sampai akhirnya kita mendapatkan nilai, ini kan ada tanda kurungnya semua, berarti dia nilainya minus semua. Sampai dia nilainya positif. Nah, ini ada di tahun ketiga. Berarti payback periodnya ada di tahun ketiga ya. Nah, untuk mencari lebih tepatnya, kita bisa menggunakan rumus payback period. Di sini rumusnya adalah, nah ini rumusnya.
Jadi rumusnya adalah T ditambah nilai kumulatif negatif tahun ke N dibagi net cash flow tahun N plus 1. Jadi T ini adalah tahun di mana kumulatif negatif terakhir. Nanti kan di tahun kedua. Kemudian ditambah dengan nilai kumulatif. Nah, di sini. Nilai kumulatif negatif terakhir atau tahun ke N terus dibagi dengan net cash flow tahun ke N plus 1. Ini plus 1 berarti di sini. Kalian tinggal lihat aja rumusnya ya. Ingat ya, T ini, angka 2 ini adalah T. Itu diperoleh dari tahun di mana nilai kumulatif negatif terakhir. Berarti di sini. Nah, selanjutnya ini hasilnya. Jadi, balik modalnya itu pada tahun ke 2,6. Nah, kita konversikan ke bulan 0,69 ini dikali 12. Kemudian mau per hari juga boleh, tinggal dikonversi saja. Jadi artinya di sini periode pengembalian investasi setelah 2 tahun, 8 bulan, dan 8 hari. Analisisnya adalah biaya dinilai layak karena pengembalian investasi lebih cepat dari umur investasi. Nah, umur investasi itu apa? Umur investasi itu ya ini, kalian kan memproyeksinya 3 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Kalau memproyeksikannya kalian 4 tahun, ya berarti umur investasinya 4 tahun. Itu ya. Terus lanjut ada IRR. IRR ini yang berhubungan sama bunga-bunga tadi, sama bank, terutama yang minjem di bank. Kalau kalian nggak minjem di bank, ya kalian nggak usah ngitung IRR-nya. Nah, di sini metode IRR itu adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Nah, jadi artinya gini, IRR ini harus lebih besar dari modal. Jadi otomatis proyeksi itu bagus ya. Sebaliknya jika nilainya lebih kecil, maka proyeksinya jelek. Jadi gini, ngapain kita capek-capek bikin proyek kalau uang yang kita simpan di bank ternyata jauh menguntungkan daripada kita menjalankan proyek tersebut. Gitu. Logikanya gitu ya. Jadi IRR itu kita ngapain sih capek-capek bikin proyek kalau ternyata uang yang kita simpan di bank itu jauh lebih menguntungkan daripada kita membuat proyek. Makanya nilai IRR-nya harus lebih besar dari ininya. Persentase bunga harus apa sih? Harus lebih besar dari persentase modal apa tadi teh? Bunga banknya, bunga pinjamannya. Ini tinggal kalian hitung aja pakai rumus formula IRR di Excel sudah disediakan sama dengan IRR. Di sini masukkan net cash flow-nya, terus koma masukkan suku bunganya. Suku bunga apa sih namanya? Bunga pinjamannya, bunga kreditnya. Paham ya? Lanjut ke NPV. NPV ini digunakan dalam penganggaran modal buat analisa profitabilitas dari sebuah proyek atau buat proyeksi investasi. Cara perhitungannya sama, di sini sudah ada formulanya di Excel, sama dengan NPV, suku bunganya dikali dengan net cash flow-nya. Kalau NPV-nya negatif, berarti dia tidak layak proyeknya. Kalau positif berarti layak. Atau kalau negatif,
kalau positif si projectnya itu menguntungkan, kalau negatif dia rugi. Selanjutnya ada yang terakhir itu PI atau Profitability Index. Ini juga sama, salah satu instrumen untuk mengukur kelayakan investasi. Jadi dilihat layak atau tidaknya kita bisa lihat dari PI-nya. Kalau PI-nya lebih besar dari 0, maka proyek itu bisa diterima atau layak dijalankan. Kalau PI-nya kurang dari 0, maka proyek itu ditolak karena proyeknya tidak layak. Atau juga kalau sama dengan 0 bisa diterima, bisa ditolak. Tergantung kebijakan kalian. Cara menghitung PI ini adalah perbandingan antara present value kas keluar dibagi dengan present value kas masuk dibagi dengan present value kas keluar. Di sini sudah ada rumusnya, kalian tinggal lihat aja. Analisisnya, bisnis itu dinilai layak, di mana nilai PI setiap tahunnya lebih besar dari 0. Biasanya sih 0 sih kalau secara teori atau dari 1. Oke, overall sudah kita bahas ya di sini. Mudah-mudahan kalian paham ya untuk menghitung analisis keuangan ini, karena ini adalah the power of bisnis kita gitu. Jadi kalau kita sudah membuat analisis keuangannya dengan benar, insya Allah perusahaan kalian akan berjalan sustainable. Oke, jangan lupa subscribe dan like atau komen video ini. Sekian dari saya. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelayakan bisnis. Oke, di sini kita mulai saja. Pertama yang harus kita buat dalam aspek keuangan ini adalah kita harus tahu pasarnya, jumlah pasarnya berapa. Nah, jumlah pasar ini kita flashback lagi ya ke praktikum mengenai aspek pasar. Nah, pasar ini bisa kita lihat dari ini nih, market potensial, market share, dan kapasitas. Nanti ujung-ujungnya akan kita tahu kapasitas produksi terpasang. Nah, di market share ini kita harus melakukan segmentasi pasar dulu. Nah, dengan melakukan segmentasi pasar di sini tujuannya adalah, ini saya tuliskan ya. Dengan melakukan segmentasi pasar, maka pemasaran akan dilakukan lebih terarah dan sumber daya perusahaan yang dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mendapat kepuasan kepada konsumen dan tentunya membantu mengidentifikasi konsumen potensial. Nah, di sini pertama kita akan mencari konsumen potensial. Oke. Di sini kita bisa lihat berdasarkan demografik. Yang demografik itu ada, kita kelompokkan berdasarkan umur, gender, kemudian marital status, income, education, occupation, dan seterusnya. Selanjutnya, nah di sini kita bisa cari populasi dulu. Populasi itu kita tuliskan semuanya dulu. Misalkan kita ambil target segmentasi pasarnya, yaitu target pasarnya di populasi penduduk Bogor misalkan, atau populasi penduduk Indonesia dari tahun, biasanya sih 5 tahun terakhir ya. Ini 5 tahun terakhir yaitu 2014, 2015. Ini 2020 terakhir lah, 2008, 2019, 18, 17, dan 16. Kemudian setelah itu, nah kita cari aktual demand-nya. Nah, aktual, misalkan ini populasinya sekian, kemudian aktual demand-nya kita asumsikan 15%, karena 15% itu tadi dari semua populasi di Bogor, misalkan yang memenuhi demografik kita tuh
hanya 15%, misalkan berdasarkan umurnya saja atau berdasarkan gender dan sebagainya. Kita akumulasikan yaitu sebesar 15%. Nah, selanjutnya kita cari data kompetitor. Kompetitor itu dia menguasai berapa sih? Nah, ini kita bisa searching ya dengan kompetitor produk sejenis. Misalkan diperoleh sekian. Ini bisa dicari di BPS atau di lain-lain. Nanti market potensial itu adalah hasil pengurangan antara di sini disebutnya project demand ya, yang hasil dari 15% actual demand ini kita taruh di sini. Kemudian di sini kita tinggal kurangi aja. Nah, sehingga kita bisa memperoleh market share. Market share ini berapa persennya? Misalkan kita bisa tentukan juga market share-nya itu di sini 56%. Jadi posisi kita tuh berapa persen sih dari kompetitor-kompetitor kita tuh? Karena ingat ya, kita tuh usaha itu nggak sendiri. Banyak kompetitor-kompetitor yang lain. Kita harus membuat market share-nya. Nah, kemudian satuannya adalah unit per tahun. Kemudian kita bisa konversi ke bulan, dan kita bisa konversi juga ke hari. Maka diperoleh kapasitas produksi terpasangnya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya kita lanjut lagi ke yang tadi, studi kelayakan bisnisnya. Nah, di sini kita sudah memperoleh demand. Demand ini dari populasi, bisa jadi dari populasi, bisa jadi dari market potensial tadi. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan forecasting ya, teman-teman. Ini forecastingnya bisa dipakai dari forecasting yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Bisa pakai eksponensial, smoothing, atau metode tren misalkan, atau metode yang lainnya. Nah, ini adalah contoh dari metode tren. Jadi di metode tren ini ada yang namanya, saya tuliskan aja ya di sini ya. Di metode tren ini, sebentar. Nah, di sini di tren itu ada tren linear, parabolik, dan eksponensial. Kalau tren linear itu dia adalah suatu tren yang kenaikan atau penurunannya dia adalah suatu tren yang kenaikan dan penurunannya diperkirakan naik atau turun secara linear. Kemudian ada juga tren parabolik. Di sini saya jelaskan di sini ya. Tren parabolik itu adalah tren yang nilai variabel tak bebasnya naik atau turun tidak secara linear, atau terjadi kurva parabolik bila dibuat diagram pancar datanya. Ada juga tren eksponensial, adalah tren yang nilai variabel bebasnya naik secara berlipat ganda atau tidak linear. Nah, yang dipakai di contoh ini adalah tren eksponensial. Nah, jadi di sini kita lihat datanya. Jadi dia di pertengahan ini kan sampai Desember ya. Di pertengahan ini kita di sini pakainya angka ganjil ya, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian di atasnya itu kita pakai minus. Tadi kan sudah dijelaskan ya, yang tren itu dia bisa naik atau turun. Jadi ini penurunannya, terus selanjutnya dikenaikannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kapasitas. Nah, ini kan data tahun sebelumnya, misalkan ini akan kita forecast di sini. Nah, ini lanjutannya. Jadi kan tadi sampai 15 Desember 15. Ini lanjut ke Januari 17, 19, 21. Nah, terus kita forecastnya di sini. Jadi forecastnya itu diperoleh dari C5, di kolom C5 ini, terus koma kita masukkan ke
sheet yang pasar tadi, yang demand-nya itu. Pokoknya ikutin aja ya, kalau mau pakai rumus ini, ya ikutin aja. Ini udah ada rumusnya, sudah dibuatkan template-nya. Kalau misalkan kalian pakai metode yang lain juga tidak masalah ya. Kemudian di sini kita harus membuat market share. Di sini market share-nya diasumsikan 25% ya. Market share ini diperoleh dari ini hasil forecasting tadi dikali 25%. Oke. Kita taruh di sini. Terus di tahun selanjutnya juga di sini kan kita sudah memforecast juga. Oke, jelas ya untuk penjelasan yang pasar ini, forecasting ini.